warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan manasik yang ketiga, manasik kajian seputar ibadah haji. Alhamdulillah, yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Islam Imaduddin Hafizahullah Ta'ala. Maka dari itu, sebelum kita mulai, kami informasikan kepada jamaah sekalian, bagi yang berminat untuk membadalkan haji pada orang-orang yang dicintainya, entah orang tua ataupun saudara, kakek ataupun nenek, boleh menghubungi garis lurus cabang-cabang terdekat yang bisa dicek atau dilihat di sosial media ataupun kepada admin garis lurus travel sendiri. Taib, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita mendengarkan kajian seputar ibadah haji yang berjudul Pendidikan Akhlak dalam Berhaji. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ustaz, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam al-atamani al-akmalani ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, Haji Foroda garis lurus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, para pengurus, para kepala-kepala cabang, ya, yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kita pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melanjutkan pembahasan kita dari manasik series kita, yaitu pada pembahasan yang ketiga setelah kita membahas tentang aspek akidah dalam beribadah haji, yang kedua aspek ibadah dalam ibadah haji, dan yang ketiga kita akan masuk kepada pembahasan tentang aspek akhlak, ya, dalam berhaji. Semoga kita semua bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari perjalanan ibadah haji kita ke depannya insyaallah taala. Sebelumnya kita, ya, sama-sama mempelajari aspek pendidikan akhlak dalam berhaji, maka tidak lupa kita masih di suasana lebaran kita, suasana Idul Fitri. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya, ya, amin Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tema kita bahasan adalah tentang maqasidul hajj al-akhlaqiyah wa tarbawiyah, yaitu tujuan-tujuan beribadah haji yang dilihat dari sisi akhlak dan juga pendidikan. Atau dalam terjemahan kita adalah pendidikan akhlak dalam beribadah haji. Nah, para jamaah, tentang masalah akhlak ini adalah masalah yang sangat penting untuk kita bahas, untuk kita kaji, karena kemuliaan akhlak itu adalah menjadi sesuatu yang utama, ya, bagi seorang muslim, ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa diutusnya beliau adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak bagi setiap umatnya. Innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Ya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Orang yang memiliki akidah yang benar, orang yang beribadah dengan benar, maka dia terus akan bisa tercermin dalam akhlak-akhlaknya. Dan sebaliknya, ya, jika seseorang, ya, dia aspek akidahnya tidak pernah diperhatikan,
kebenarannya, kelurusannya, aspek ibadahnya tidak pernah ditingkatkan dan tidak pernah diperiksa kebenaran dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga akan berpengaruh kepada akhlak. Kalau kita berbicara tentang akhlak, ya, akhlak itu sesuatu yang Allah tanamkan ya di dalam diri kita. Ya, akhlak itu adalah sesuatu yang telah Allah hunjamkan dalam jiwa setiap manusia. Yang itu bisa positif, bisa juga negatif. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami telah ilhamkan kepada manusia itu, telah Allah berikan kepada jiwa kita itu fujuraha wa taqwaha. Yaitu potensi kita berbuat buruk, fujur, dan juga potensi kita untuk bertakwa. Itulah manusia. Maka manusia selamanya bukanlah dia malaikat. Dan manusia bukanlah iblis. Manusia memiliki nilai-nilai positif dan juga memiliki nilai-nilai negatif. Nilai positif yang sudah Allah berikan kepada kita ini dijadikan oleh kita sebagai modal dasar yang harus dijaga hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai-nilai negatif itu harus terus dikurangi, dibenahi sedikit demi sedikit ya, agar kita ya menjadi orang yang salim, yang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala bertemulah sisi positif dari akhlak-akhlak yang sebelumnya sudah ada dan dari sebuah perubahan akhlak negatif menjadi akhlak positif. Itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita ya, bahwa eh, kita akan berjumpa dengan Allah itu dengan biqalbin salim. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada satu hari di mana harta dan anak-anak itu tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada kita kecuali kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbin salim, yaitu dengan hati yang selamat. Ketika berbicara tentang qalbun salim, maka kita akan berbicara tentang hati manusia itu yang berbolak-balik. Pada sisi positif itu bisa tergerus ketika tidak dijaga oleh kita. Pada sisi negatif akan terus mengakar kalau kita tidak mendidiknya ke arah yang positif. Dan sebaliknya ketika posisi yang negatif itu diperbaiki terus oleh kita, maka bisa menguatkan sisi yang positif kita. Itulah qalbun salim. Nah, dalam pelaksanaan ibadah haji, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mendidik kita ini dengan semua rangkaian ibadah haji. Ini luar biasa. Paling tidak ada 4 aspek akhlak yang harus dipahami oleh kita dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, ada 4 unsur pembinaan akhlak selama kita menunaikan ibadah haji. Yang pertama, al-unsur al-awwal, unsur yang pertama itu adalah akhlaquhu ma'allah. Dalam pelaksanaan ibadah haji kita itu bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhlak kita kepada Allah. Ya, akhlak kita kepada Allah tentunya adalah akhlak kita juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah lah yang mensyariatkan agama ini ya kepada kita manusia melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aspek yang pertama atau unsur yang pertama dari pembahasan tentang akhlak yang harus kita benahi ya, yang harus kita fahami agar benar-benar kita ini dalam melaksanakan ibadah haji ya, kita tidak lepas dari kemuliaan akhlak kita. Terutama adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nanti kita akan bahas juga al-unsur ats-tsani, yaitu akhlakul hajj ma'an nafsihi, akhlaknya kita orang yang beribadah haji pada diri kita sendiri. Ya. Jadi akhlakuna ma'an nafsina.
akhlak kita terhadap diri kita. Nanti kita akan melihat bagaimana dalam pelaksanaan ibadah haji itu kadang-kadang kita bisa berakhlak pada diri kita, tapi kita kurang berakhlak kepada Allah. Atau kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita juga tidak memperhatikan aspek pada diri kita sendiri. Yang ketiga, al-unsur ats-tsalits. Aspek yang ketiga atau unsur yang ketiga itu adalah akhlak kita, orang yang sedang menunaikan ibadah haji dengan manusia secara umum, dengan para jamaah haji secara umum, atau bahkan dengan masyarakat yang ada yang kita temui. Baik di dalam negeri kita, atau mungkin kalau reguler itu kita berakhlak kepada manusia pada saat kita berada di embarkasi, atau kita misalkan yang furoda biasanya langsung kita bertemu itu di bandara di sana. Akhlak kita kepada sesama kita, sesama manusia. Betapa kita melihat ya, ketika kita menunaikan ibadah haji, sebagian dari kita ya ghulu, berlebih-lebihan, karena saking ingin kita itu ikhlas betul dalam menunaikan ibadah hajinya, tetangga pun tidak dikasih tahu kalau kita ini mau menunaikan ibadah haji. Tetangga pun tidak dititipi rumah kita itu kalau kita cukup lama meninggalkan rumah tersebut. Ketika ditanya kenapa? Karena biar keikhlasannya terjaga. Ya. Apakah benar seperti itu? Sementara pada sebagian yang lain kita terlalu membuka ya kepada seluruh manusia bahwa kita juga akan menunaikan ibadah haji. Sehingga orang yang tidak dikenal pun itu harus dikasih tahu oleh kita. Ya, ini poin yang ketiga juga dan ini banyak ragamnya nanti. Kemudian unsur yang keempat yaitu al-akhlaq ma'al kauni alladhi ya'ishu fihi, yaitu akhlak kita bersama alam semesta yang kita tinggal di dalamnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan ada di bandara Jakarta maupun di bandara Arab Saudi. Kita ada melihat ada gurun pasir di sana. Kita akan melihat dengan alam ya perbukitan, pegunungan, bebatuan yang akan kita jumpai. Ya, kita akan melihat pohon-pohon yang begitu ya jarangnya, bisa dikatakan itu tidak rimbunnya, tidak ada kerimbunannya. Kita akan melihat ya dengan air zam-zamnya. Kita akan melihat semua alam yang akan kita dapati di sana, termasuk hotel yang kita tempati. Apakah itu hotel transitkah atau kita misalkan dengan hotel yang akan kita tempati di Mekah maupun Madinahnya. Atau kita akan berada di tenda tersebut ya dengan anginnya, ya mungkin hujannya, mungkin dan lain-lainnya. Bagaimana akhlak kita kepada alam semesta pada saat kita menunaikan ibadah haji ini? Ini perkara yang sangat penting, yang setiap orang menunaikan ibadah haji ini mesti memahami tentang akhlak kita kepada Allah, kepada Rasulullah, akhlak kita kepada diri kita sendiri, akhlak kita kepada sesama manusia, dan juga akhlak kita kepada alam semesta ini. Ini 4 poin yang akan kita bahas. Apa itu akhlak kita kepada Allah? Baik, lanjut silakan. Kita akan membahas pada unsur yang pertama. Bagaimana seorang yang menunaikan ibadah haji itu, dia wajib berakhlak kepada Allah dan wajib berakhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan yambaghi alal hajj, seyogianya atas orang yang menunaikan ibadah haji, sejatinya atas orang yang akan menunaikan ibadah haji, an yata'addaba ma'a rabbihi wa maulahu, hendaklah dia beradab kepada Rabb-nya, ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari akhlak yang sudah ada dalam diri kita itu akan tercermin kepada akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yattasifa bikarimil akhlak. Dan orang yang menunaikan ibadah haji harus mensifati dirinya dengan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Ma'al karimi jalla jalaluhu, yang disertai dengan apa? Kemuliaan-kemuliaan yang Allah miliki. Artinya apa? Wajib bagi kita berakhlak dengan kemuliaan akhlak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan-kemuliaan akhlak tersebut. Misalkan ya, Allah Subhanahu wa taala karimun, Allah itu dermawan, maka kita belajar selama musim haji kita menunaikan ibadah haji, belajar juga untuk sikap dermawan. Allahu latif, Allah itu maha lembut. Maka kita juga mesti belajar dalam menunaikan ibadah haji kita ini juga apa? Ya kita berlemah lembut. Tidak emosi, tidak marah gitu ya. Ini adalah kita belajar berakhlak mulia sebagaimana Allah memiliki kemuliaan akhlak tersebut. Kenapa demikian? Ikhwatal iman a'zani Allah. Hatta yakuna hajjuhum makbulan. Sehingga haji kita ini makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzambuhu maghfuran, dan dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji kita diterima oleh Allah dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan ibadah haji ini? Bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita menunaikan ibadah haji ini? Wa ilaikum ahammul akhlaq. Akan kita sampaikan kepada antum sekalian akhlak-akhlak yang sangat penting allati yanbaghi alal hajj, yang harus dimiliki oleh seorang yang menunaikan ibadah haji, an yuhaqqiqaha ma'allahi ta'ala, untuk mewujudkannya akhlak kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak apa saja yang harus kita miliki? Baik, yang pertama, ya, akhlak kita kepada Allah yang pertama, terus lanjut adalah al-ikhlas. Ya. Baik, yang pertama nih, yang harus dilakukan oleh kita ikhwatal iman a'azani Allah, para jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang paling utama, paling penting ketika kita menanamkan kewajiban kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini adalah al-ikhlas. Apa itu al-ikhlas? Wa huwa an yuridal hajj, ya. An yuridal haju bihajjihi wajhallahi ta'ala. Orang yang menunaikan ibadah haji itu bisa dikatakan ikhlas manakala tujuan dari ibadah hajinya itu semata-mata karena memang mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena kita ingin menunaikan apa yang telah menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita berharap balasan dari Allah Azza wa Jalla. Itu ikhlas. Ya, an yurid, ya, al-hajj bihajjihi wajhallahi ta'ala. Tujuan kita, niat kita menunaikan ibadah haji ini semata-mata karena Allah. Karena Allah memanggil kita untuk menunaikan ibadah haji. Karena Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla itulah yang kita inginkan. Apa sih yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ikhwatal iman a'azzani Allah? Yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla pahala. Yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ampunan. Yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu terampuninya dosa. Karena wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampuni dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa?
surga Allah Azza wa Jalla. Maka itu yang kita cari. Dalam menunaikan akhlak kita kepada Allah, selama kita menunaikan ibadah haji, maka terus tanamkan dalam diri kita itu keikhlasan. Dari mulai kita menunaikan ihram kita. Ikhlas ihram kita itu dengan pakaian yang sudah ditetapkan oleh syariat. Ya. Tidak mengeluh. Baik itu udara panasnya atau udara dinginnya. Baik itu anginnya maupun hujannya. Jalani ibadah tersebut, ya, kita jalani dengan sebaik-baiknya. Karena yang kita inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan itu adalah pahala yang ada di sisi Allah. Yang kita inginkan adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan adalah wajah Allah bisa kita lihat kelak berada di surganya. Amin. Itu yang pertama, al-ikhlas. Wa an yuhadhdhira minar riya'i, ya, wasyahwati wasyuhrati allati tubtilul amala, dan hendaknya mewaspadai diri kita itu dari riya. Pertama dari riya. Riya itu beribadah ingin selalu dilihat oleh orang dan ingin dipuji-puji oleh orang. Ini hindari oleh kita. Wah, nggak gampang Ustaz, betul, nggak mudah. Apalagi di zaman yang kita saat ini. Dulu orang-orang tua kita menunaikan ibadah haji, ingin sekedar mengabadikan bahwa dia pernah menunaikan ibadah haji. Itu yang namanya mencari kamera itu susah. Tapi sekarang semua itu ada dalam genggaman kita. Berita pun itu bisa langsung dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, itu kita berada di mana itu diketahui oleh seluruh manusia yang ada. Betapa saat ini penggugur-penggugur amal kita itu begitu banyaknya kalau kita tidak hati-hati, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Sekedar kita untuk bisa dilihat oleh orang bahwa memang kita sedang menunaikan ibadah haji, maka bisa saja itu ya tidak atau belum sampai kepada riya. Karena memang sejatinya haji itu adalah ibadah yang nampak. Ibadah yang terlihat oleh orang. Bahkan talbiyah yang kita ucapkan oleh lisan kita itu bisa terdengar oleh orang lain. Karena sunnahnya memang harus diperdengarkan. Talbiyah itu kepada orang lain. Tapi ketika apa yang diperlihatkan oleh kita, apa yang diperdengarkan oleh kita, melahirkan kecintaan kita kepada pujian. Kita ingin mendapatkan pujian yang kalau tidak ada orang yang memuji, maka kita bisa marah. Ya. Kita bisa gundah, gelisah, dan lain-lainnya. Yakinlah itu sudah masuk kepada riya. Itu sudah masuk kepada sum'ah. Ketika ibadah yang kita perlihatkan, ibadah yang kita perdengarkan, lalu kemudian ada keinginan mendapatkan pujian dari manusia, maka itu sudah jatuh kepada riya dan sudah jatuh kepada sum'ah, dan itulah yang menyebabkan gugurnya ya pahala dari amal ibadah kita. Maka pentingnya ikhlas ini harus terus ditanamkan dalam diri kita. Ya. Saya hanya ingin mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Juga asyahwah, menghindarkan diri kita dari syahwat. Karena memang sejatinya orang yang beribadah haji itu berbagai macam keinginan-keinginan syahwat dari diri kita itu akan terbuka luas. Ya, baik itu syahwat tadi pujian, ya syahwat keinginan kita untuk berbelanja sebanyak-banyaknya di sana. Syahwat barangkali kita untuk pamer, ya. Wasyuhrah juga, yaitu ketenaran, kepopuleran kita dan lain-lain.
Ini semuanya tubtil al-amal, bisa menyebabkan batal pahala dari amal-amal haji kita. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196 Allah berfirman wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah oleh kalian semua ibadah haji dan ibadah umrah kalian lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di surah Al-Bayyinah ayat 5-nya kita sudah sering mendengar wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau haji itu merupakan ibadah, maka apa? Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak yang pertama, ikhwatal iman. Ya. Akhlak yang pertama ini adalah ikhlas, ya, niat dan maksud dari melaksanakan ibadah haji kita ini memang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal sering kita sampaikan, haji itu adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Haji itu adalah rihlah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha tinggi, kita rihlah menuju kepada kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menjemput rahmatnya, menjemput maghfirahnya, menjemput surganya. Itulah ikhlas. Yakinlah bahwa segala pujian sanjungan yang ada pada diri manusia itu rendah, karena manusia berada di bawah. Manusia sama, posisinya itu berada seperti kita berada di atas bumi ini. Berarti kalaupun dia memuji, maka memujinya dia dari atas bumi ini yang sama-sama kita berpijak di atasnya. Maka sangat sayang sekali jika kemudian kita tidak berusaha menanamkan keikhlasan kita kepada Allah. Itu poin yang pertama. Terus tanamkan dalam diri kita sejak saat ini, ketika kita akan menunaikan ibadah haji, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ingin dipuji oleh Allah, kita hanya ingin disanjung oleh Allah. Kita bukan ingin mendapatkan apa kedudukan yang ada pada sisi manusia. Ya, bahkan kita tidak ingin juga dipanggil Pak Haji, Bu Haji dan yang lainnya. Biarkanlah orang memanggil kita tapi bukan kita yang meminta. Biarkanlah kalau misalkan ya ada orang yang saya nggak nyaman manggil antum sekarang itu dengan panggilan nama, Bapak saja. Saya tahu bahwa haji itu adalah perjalanan yang luar biasa. Untuk menghormati Anda, saya ingin tetap memanggil Anda Pak Haji gitu. Tapi tetap tanamkan dalam diri kita keikhlasan. Ya. Itu yang harus ditanamkan dalam diri kita. Ini akhlak yang pertama, akhlak yang paling utama. Akhlak yang kedua, ikhwatal iman a'azzani Allah. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah sampai kalau kita tidak, ya, pertama ikhlas, yang kedua ini adalah taubat. Maka tajdidut taubah, memperbaharui taubat. Karena kita tahu ikhwatal iman bahwa manusia itu memang tidak akan pernah bisa lepas dari kesalahan dan dosa. Untuk itulah terus memperbaharui taubat ini adalah kewajiban kita sebagai bentuk akhlak kita kepada Allah. Maka ya dikatakan fal haj, orang yang beribadah haji, muqbilun ala marhalatin jadidatin. Dia sedang berhadapan dengan fase yang baru min hayatihi, dari kehidupannya. Ya. Artinya bahwa orang yang sedang menunaikan ibadah haji itu gitu ya, itu adalah orang yang akan memasuki fase kehidupan yang baru. Jadi fase kehidupan yang baru itu bukan rumah tangga sebenarnya. Kalau kita sering kan gitu. Kita sering mengatakan kalau ada orang menikah itu sering kita ada ucapan selamat menempuh hidup baru gitu. Menempuh hidup yang baru itu sebenarnya adalah perjalanan dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Seperti kita nih saat ini.
selesai kita menunaikan ibadah saum di bulan suci Ramadan, lalu kemudian kita akan hidup pada 11 bulan yang akan datang, dari Syawalnya, dari Zulqa'dahnya misalkan, ya sampai nanti ketemu lagi Ramadan yang akan datang, itu disebut dengan hayatun jadidah, kehidupan yang baru. Kenapa kehidupan yang baru? Karena orang yang menunaikan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya ibadah, baik itu dengan puasanya, baik itu kemudian dengan qiyamul lailnya, maka apa? Akan terampuni dosa-dosanya kayaumin waladatsu ummuh, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari seorang ibu. Ketika seorang hidup seperti bayi yang baru dilahirkan dari seorang ibu, maka itulah yang disebut dengan apa? Hayatun jadidah, kehidupan yang baru. Ya. Begitupun ketika kita menunaikan ibadah haji, ikhwatal iman a'azani Allah. Ya. Ketika kita menunaikan ibadah haji, maka selesai menunaikan ibadah haji itu juga sama. Kayaumin waladathu ummuh. Seperti bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu. Ya, wa dzambuhu maghfur, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hayatun jadidah yang harus diperhatikan oleh kita. Kehidupan yang baru itu adalah kehidupan ketika kita sudah bersih dari dosa gitu ya. Dan kemudian kita akan memulai kembali ya, terus mengikatkan diri kita dengan amal-amal soleh kita. Maka taubat itu adalah kewajiban seorang muslim dalam hidupnya. Dan tidak sekali saja kita bertobat. Sebagaimana manusia atau kita semuanya sering melakukan dosa, kemaksiatan berulang-ulang, maka taubat pun itulah yang harus dilakukan oleh kita berulang-ulang terus. Maka poin yang kedua ini adalah akhlak kita. Di antara akhlak kita kepada Allah adalah tajdidut taubah, memperbaharui taubat-taubat kita. Fayambaghi alaihi an yabda'a safhatan jadidatan ma'a rabbih subhanahu. Maka sejatinya dia harus memulai lembaran baru bersama Allah Subhanahu wa taala, fayatahallalu minal madzalim. Membersihkan dirinya dari berbagai macam kezaliman, wa yatubu ila alamil ghuyub, dan bertaubat kepada Allah yang Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di surah At-Tahrim, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Itu namanya taubatan nasuha. Kalau kita akan mengawali ibadah haji kita dengan pertaubatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, apa faidah yang bisa kita ambil? Antum bisa lihat. Di surah At-Tahrim ayat 8 ini, Allah katakan apa? Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Yang pertama, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Sehingga ketika kita bertobat di awal sebelum menunaikan ibadah haji, maka apa? Dalam perjalanan ibadah haji kita akan dimudahkan oleh Allah. Kita akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita, fisik kita, hati kita itu akan diringankan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak merasa berat kita kumpul desak-desakan itu di sisi Ka'bah untuk tawaf. Pada saat kita sa'i, pada saat kita mabit di Mina, pada saat kita di Arafah, pada saat kita mabit di Muzdalifah, pada saat kita harus melontar jumroh, atau misalkan ketika kita lagi tawaf ifadah yang begitu padatnya. Kaki kita ini sudah sangat capek, sudah lelah. Tapi karena kita tahu bahwa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diringankan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Semoga Allah itu ya menggugurkan kesalahan-kesalahan kita.
Ketika kesalahan kita itu berguguran, maka apa? Badan ini ringan melakukan ketaatan. Karena sejatinya yang membuat orang itu malas berbuat ketaatan itu karena dosa-dosa dia. Yang membuat badan kita berat untuk sholat, berat untuk sodako, berat untuk beribadah haji, karena dosa-dosa kita. Ya, maka apa? Taubatan nasuha. Ini perkara yang sangat penting. Yang kedua, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Dan dengan apa? Pertaubatan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengecewakan nabinya dan orang-orang yang beriman. Nah, ikhwatal iman, a'azani Allah wa yakum ajma'in. Akhlak yang kedua ini penting, yaitu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, ta'zimu sya'airillahi ta'ala. Ya, ta'zim sya'airillah. Mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa minal akhlaqil wajibah, dan di antara akhlak yang wajib bainal abdi wa bainar rabbih, antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, an yu'azzima sya'airahu, hendaknya kita yang menunaikan ibadah haji itu mengagungkan syiar-syiar Allah. Ya, syiar Allah. Syiar Allah itu banyak. Ihram itu juga bagian pada syiar Allah Subhanahu wa taala. Talbiyah itu juga syiar Allah Subhanahu wa taala. Tawaf itu syiar Allah Subhanahu wa taala. Sa'i antara Safa dan Marwah syiar Allah Subhanahu wa taala. Kita di Muzdalifah, kita di Mina, ya, kita di Arafah, ya, itu juga semuanya adalah dengan ibadah-ibadah secara khusus di sana, itu adalah syiar-syiar Allah dan itu harus kita agungkan. Maka nanti para jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang menunaikan ibadah haji, maka yang harus diingat oleh kita itu adalah kewajiban mengagungkan syiar Allah. Ketika kita tawaf, sungguh-sungguhlah dalam tawafnya. Ketika kita sa'i, sungguh-sungguhlah dalam sa'inya. Ketika kita mabit di Mina, maka sungguh-sungguhlah ketika kita mabit di Minanya. Jangan terlalu banyak kita bercanda, ngobrol, dan lain-lain. Agungkan syiar Allah. Salat 5 waktunya kita jaga. Bahkan kita bisa bersodakoh ya dengan apa yang kita miliki, dengan orang-orang yang papa, orang-orang miskin yang ada di sana yang kita jumpai. Itu adalah ta'zim sya'airillah. Dan mengagungkan syiar Allah itu fa'idnaha dalilun wadihun, yaitu sebuah petunjuk yang jelas. Wa burhanun sati'un, dan itu bukti nyata ala taqwal qulub, atas ketakwaan hati kita semuanya. Jadi kalau misalkan, mohon maaf gitu ya, ketika kita lagi tawaf sempat-sempatnya kita bercanda, lagi sa'i kita bercanda, lagi di Mina kita ngelawak misalkan. Nilai-nilai ketakwaan dalam hati kita itu dipertanyakan. Ya. Bahwa ibadah haji itu adalah ibadah serius. Ibadah haji itu adalah bukan tempatnya kita untuk apa? Untuk debat, diskusi, dan segala macam. Ibadah haji itu adalah dalilun wadhihu burhanun sati'. Bukti yang nyata, petunjuk yang jelas untuk memupuk ketakwaan hati-hati kita. Maka ya,
ketika kita melihat bahwa mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala itu termasuk adalah bukti yang nyata akan ketakwaan hati kita. Allah sampaikan di surah Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha, sesungguhnya bentuk pengagungan syiar-syiar Allah itu min taqwal qulub, itu termasuk ciri dari ketakwaan hati-hati kita semuanya. Maka ikhwatal iman a'azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ketika kita tahu nanti bahwa pada setiap perjalanan ibadah haji, maka lakukanlah selama itu bagian daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita jaga. Ustadz, kan hidup ini perlu ada perlu canda, Ustadz, ada waktunya. Bukankah perjalanan haji kita itu nanti ada rihlah ta'abudiyah, ada rihlah ibadah. Yang itu serius harus kita jalani. Ada rihlah tarikhiyah, ada perjalanan sejarah yang kita ambil ibrah dan pelajaran yang berharga. Ada di sana rihlah tarfihiyah, yaitu untuk menggembirakan hati kita, menyenangkan hati kita pada sesuatu yang bersifat manusiawi. Kita akan ada belanja bersama, kita akan ada city tour, jalan-jalan misalkan. Ya, disitulah kemudian kita bisa diskusi, kita bisa sedikit bercanda, tidak berlebihan. Tapi pada saat kita menunaikan ibadah haji itu sendiri, dari sejak kita berihram untuk haji tamattu kita sampai kita tahallul, itu serius. Ketika kita masuk lagi tanggal 8 Zulhijjah, di mana kita akan mabit di Mina, sampai nanti tanggal 13 Zulhijjah selesai, nafar sani misalkan, dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Maka itu adalah keseriusan kita, itu harus dijaga. Ya. Maka akhlak yang ketiga itu nanti berkaitan erat dengan akhlak yang keempat. Bagaimana sikap kita untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu. Nanti kalau sudah tanggal 13 Zulhijjah, nafar sani selesai, baru kemudian kita bisa rehat. Kita bisa istirahat, kita mungkin barangkali bisa sedikit bercanda, kita bisa saling cerita. Ya. Bagaimana kemudian kita di situ saling mengingatkan satu sama lain. Ini perkara yang sangat penting. Ya, dikatakan bahwa likulli maqamin maqal. Pada setiap tempat itu ada perkataannya sendiri. Ada perbincangannya sendiri. Kita lagi sholat, ada perbincangan sendiri kita dengan Allah. Lafaz-lafaznya, ayat-ayat yang kita baca, doa-doa dan zikir yang kita sampaikan. Pada saat kita tawaf, pada saat kita sa'i, pada saat kita wukuf, pada saat kita mabit, dan yang lain-lainnya. Itu ada apa? Ya ada maqalnya sendiri. Likulli maqamin maqal, kata para ulama. Ya. Jangan dicampurkan. Ya. Inilah disebut ta'zim sya'airillah. Mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita dan yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, ikhwatal iman a'azani Allah. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang penting lagi setelah tiga hal yang penting tadi adalah at-tadhallulu wal inkisaru lil azizil jabbar. At-tadhallul, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal inkisar, ya kita merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita ini kadang-kadang masih sulit untuk menundukkan kesombongan dalam diri kita? Kenapa kita ini masih sulit bermalas-malasan ibadah kita kepada Allah?
Kenapa kita masih ada keinginan riya dan sum'ah dalam ibadah kita? Karena kita tidak pernah merasa butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau lemah perasaan butuhnya kita kepada Allah ini lemah. Sehingga dari situlah kemudian kita ini dalam melaksanakan ibadah-ibadah dalam ibadah haji secara umumnya, kita kayak orang yang tidak memiliki arah dalam ibadah kita. Karena kita merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap, perilaku, menundukkan diri kita kepada Allah, menghinakan diri kita kepada Allah, merasa butuh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian disebut dengan apa? Al-ikhbat. Yaitu sikap dan perilaku di mana kita merasa butuh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang sangat penting. Alla tara laka izzan illa bihadza tawadu. Fahadha huwal ikhbat. Ikhbat itu adalah bahwa Anda tidak melihat atau kita tidak melihat bahwa kita ini memiliki sesuatu kemuliaan kecuali dengan ketawaduan kita kepada Allah. Itu namanya ikhbat. Akhlak yang luar biasa. Kita tidak perlu menampakkan kepada orang lain bahwa kita memiliki segala sesuatu, ya. Tapi kita terus melatih ketawaduan kita kepada sesama. Terlebih kemudian kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhbat. At-tawadu alladhi tatadzallalu bihi. Tawadu yang dimana kita menghinakan diri kitanya itu hanya kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 34. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, Allahu Jalla Jalaluh. Falahu aslimu, maka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kalian berserah diri kepada Allah, tundukkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menundukkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan berikan kabar gembira, wa basyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbitin, orang-orang yang menghinakan dirinya di hadapan Allah, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan tidaklah seorang muslim, ya, dia bertawadhu kecuali Allah akan angkat derajatnya. Tidaklah seseorang itu dia sombong melainkan Allah akan hinakan dia. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang pertama, bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus dijaga oleh kita. Keikhlasan kita, perbaharui terus taubat kita, agungkan syiar-syiar Allah, dan hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut kemudian. Nah, sebelum masuk kepada akhlak seorang jemaah haji kepada dirinya sendiri, maka termasuk akhlak kita kepada Allah itu adalah apa? Ya, kita ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Poin yang kelima tertinggal di situ. Ya, nanti silakan bisa ditambahkan. Jadi setelah poin yang keempat tadi, itu ya, ikhlas, perbaharui niat untuk perbaharui taubat terus kita kepada Allah. Ya, itu harus kita terus perbaharui pertaubatan kita kepada Allah, agungkan syiar-syiar agama Allah, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, menghinakan diri kita kepada Allah. Yang kelimanya itu adalah sangat penting, termasuk akhlak kita kepada Allah adalah ittiba kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu bagaimana seorang yang menunaikan ibadah haji itu harus mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mencontoh Rasul? Pertama, jadikan Rasulullah itu sebagai teladan kita dalam segala hal. Jadikan Rasulullah itu idola kita.
Kalau kita lagi menunaikan ibadah haji, jadikan Rasulullah itu idola kita dalam menunaikan ibadah haji. Keteladanan kita dalam menunaikan ibadah haji. Ini poin yang pertama. Yang kedua, pelajari sunnah-sunnahnya. Bagaimana sih Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji ini? Karena Rasulullah itu adalah contoh nyata di atas muka bumi ini yang bisa terlihat oleh mata kita. Meskipun hidup kita tidak sejaman dengan Rasulullah. Tapi bagaimana Rasul mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada para tabi'ut tabi'in, sehingga itu terlihat sampai kepada para ulama kita, para imam kita, sampai menyampaikannya kepada kita melalui para ulama tersebut, yaitu ittiba kita kepada Rasulullah SAW, yaitu menegakkan sunnah-sunnah beliau. Meskipun orang yang tidak suka dengan Rasulullah itu banyak, sehingga apa? Banyak mereka adalah apa? Lari dari sunnah-sunnah beliau. Ya. Kecintaan mereka kepada Rasulullah itu hanya sekedar kata-kata. Saya meneladani Rasul SAW, tapi dalam satu waktu sunnahnya tidak pernah dia lihat. Bagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang masalah ibadah haji, sehingga jatuhlah banyak orang yang menunaikan ibadah haji, ya, itu banyak yang tidak melihat kepada tuntunan baginda Rasulullah SAW. Ada juga kadang-kadang yang mengatasnamakan cinta kepada Rasulullah lalu kemudian apa? Berlebihan. Ya. Cinta kita kalau berlebihan itu juga masalah. Ya. Ada orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala secara berlebihan sampai mengaku dirinya Allah. Dalam aliran sesat yang disebut dengan wahdatul wujud, manunggal engkaulah Gusti, itu adalah salah satu bukti cinta yang tersesat. Ya. Menyatu di dalam apa? Zat Allah Subhanahu wa taala, manunggal engkaulah Gusti misalkan, maka itu enggak boleh. Begitupun ketika kita merasa cinta kepada Rasulullah SAW, ada aturannya, ada batasannya. Yang ketika cinta kepada Rasulullah secara berlebihan, maka sampai banyak yang mengangkat derajat Rasulullah SAW seperti memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ini juga ghulu terhadap baginda Rasulullah SAW yang itu tidak diperbolehkan. Maka ittiba kita kepada Rasul yang pertama, jadikan Rasulullah itu sebagai teladan dalam pelaksanaan ibadah haji kita. Yang kedua, pelajari sunnah-sunnahnya, akhlak-akhlak Rasulullah dalam menunaikan ibadah haji kita. Yang ketiga, ya, baca hadis-hadisnya. Ya, baca hadis-hadisnya. Selalu kita pelajari hadis-hadis tersebut. Yang keempat, perbanyak sholawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak oleh diri kita semuanya bersalawat kepada Rasulullah. Nanti kita para jemaah haji perbanyak salawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu adalah bagian akhlak yang pertama, akhlak kita kepada Allah dan akhlak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kepada poin yang kedua, yaitu akhlakul hajj ma'a nafsihi. Akhlaknya kita nih, orang yang mau menunaikan ibadah haji dengan diri kita sendiri. Ya. Jadi akhlak kita ya untuk diri kita sendiri. Bagaimana akhlak kita terhadap diri kita sendiri dalam melaksanakan ibadah haji? Yang pertama, yang penting untuk kita pelajari dan untuk kita latih terus. Yang pertama ini adalah apa? Gharsu khuluqil qanaati wa zuhdi fid dunya. Menanamkan akhlak qanaah dan zuhud dia dalam perkara dunia. Ini penting. Ya. Akhlak terhadap diri kita sendiri itu adalah apa? Gharsu khuluqil qanaah wa zuhdi fid dunya. Menanam akhlak qanaah, merasa cukup,
dan zuhud sederhana fid dunya dalam perkara dunia. Ya. Kenapa akhlak qanaah dan zuhud ini begitu penting bagi kita orang yang sedang menunaikan ibadah haji? Ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa merasa cukup ini juga perkara yang sangat penting. Terlebih zuhud itu juga perkara yang sangat penting. Dikatakan di sini, anna minal akhlaqil hamidah, di antara akhlak yang mulia, allati yaghrisu al-hajju fi nufusil hujjaj, atau yang ditanamkan oleh orang yang sedang menunaikan ibadah haji, yaitu khuluqul qanaati wa zuhdi fid dunya, yaitu akhlak qanaah, yaitu merasa cukup, wa zuhd dan duzud fid dunya. Dan itu akan terlihat dari apa? Yatajarradul haju min siyabihi wa yartadi malabisal ihrami. Ketika kita melepaskan baju-baju kita semua, ini yang bapak-bapak, lalu kemudian menggantinya dengan pakaian dua helai kain ihram. Alati hiyakal akfan, yaitu kain ihram itu seperti kain kafan. Lama khitofiha, yang tidak ada jahitannya, wala juyuba fiha, tidak ada sakunya. Aina maluhu, di mana hartanya, aina milyaratuhu wa malayinuhu, di mana miliarnya uang dia, hartanya dia, jutaannya dia. Aina mansibuhu, yaitu di mana ya posisi jabatan dia. Aina kusuruhu, di mana istananya dia. Ya. Semuanya itu ditanggalkan ketika kita berpakaian dengan pakaian ihram. Itu semuanya ditanggalkan. Memberikan pelajaran kepada kita bahwa ibadah haji kita ini mendidik diri kita untuk zuhud. Untuk merasa cukup dengan dua helai kain ihram, itu qanaah, itu juga zuhud. Dan hendaklah itulah yang harus diperhatikan oleh kita. Dikatakan izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yuhibbukallah, engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazhad ma 'indan nas, dan zuhudlah kepada apa yang ada di tangan manusia, yuhibbukan nas, maka orang-orang akan suka kepada. Akhlak qanaah ini merasa cukup, ini merasa mesti dipelajari oleh kita itu dalam menunaikan ibadah haji. Karena memang ada keterbatasan-keterbatasan yang dilakukan, diatur dalam pelaksanaan ibadah haji. Misalkan contoh begini. Ketika kita di Mina, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita mencukupkan diri kita itu ternyata hanya apa? Berada di dalam tenda. Tenda itu meskipun ber-AC, ya, dengan AC blower ataupun yang lainnya, panasnya masih terasa oleh kita karena jumlah orang yang berada di dalam itu cukup banyak. Ya. Bukan beribadah haji itu untuk terus menuntut apa? Menuntut segala perkara-perkara dunia, ya, dari apa yang selama ini kita miliki. Justru ibadah haji itu mendidik kita untuk kita memiliki sifat qanaah tadi. Kita tidur beralaskan mungkin tas kecil kita atau sandal kita, bahkan ketika kita mabit di Muzdalifah. Beratapkan langit, bertaburan bintang-bintang yang ada. Kita tidur begitu apa? Ya begitu qanaahnya, merasa cukupnya ada dialami oleh kita semuanya. Di Muzdalifah kita tidak berada ya pada hotel yang nyaman, tidak demikian. Kita tidur beralaskan hanya sekedar apa tikar ataupun karpet yang sudah tua.
Ya. Lalu kemudian kita pun di situ sejenak kita tertidur dengan lelahnya perjalanan menunaikan ibadah haji. Kita merasa cukup dengan yang ada. Dari sisi makanan juga menjadi ujian bagi kita, terutama ini bagi jamaah haji furoda. Yang makanan itu kadang kita berlebih makanan yang ada. Sementara kita melihat di sisi kiri kita atau tidak jauh dari diri kita itu. Saudara kita kaum muslimin dari Indonesia yang mereka beribadah haji reguler yang kadang-kadang makanan mereka ada yang tidak dapat. Sementara di kita ini makanan berlebih. Minuman berlebih, air panas itu banyak. Mau bikin apa saja itu ada. Buah-buahan itu tercukupi. Mau ngopi, mau ngeteh dan semuanya itu ada. Tapi tetap kita harus berlatih akhlak qanaah. Ngambil lauk sekedarnya. Ya. Tidak terganggu oleh rayuan ya nafsu syahwat kita untuk makan dengan makanan yang banyak. Melatih diri kita untuk qanaah, merasa cukup dan zuhud. Ya sederhana kita dalam hidup dalam kekeduniaan kita. Yang kedua kemudian ya, akhlak kita pada diri kita itu adalah yang kedua al-ittisofu bil akhlakil hamidah. Mensifati diri kita, melatih diri kita, menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Di sini dikatakan bahwa al-hajju madrasatul akhlak. Beribadah haji itu adalah sekolahan akhlak. Ya. Madrasah pembinaan untuk membina akhlak. Wa maidanu tarbiyatin nafsi. Menunaikan ibadah haji itu adalah apa? Ya, itu media kita, lapangan kita untuk mendidik jiwa kita ala ma'aliyal akhlak pada ketinggian-ketinggian akhlak kita. Ibadah haji juga adalah apa? At-ta'abud, ya at-taba'ud wa tajafi an sayyi'il akhlaqi wa radi'iha. Berusaha untuk menjauhkan diri kita, menanggalkan dari keburukan-keburukan akhlak kita. Itu ibadah haji. Apa saja akhlak yang baik yang harus kita Yang harus kita pelajari. Wa min ahami hadhihi sifati wal akhlaqi allati nastaqiha minal haji, yaitu sifat as-sabar. Pertama adalah sabar. Ini akhlak yang dilatih untuk diri kita sendiri adalah sabar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita menunaikan ibadah haji tidak sabar, banyak kita akan mengeluhnya. Banyak akan tidak sampainya kita kepada kesempurnaan menunaikan ibadah hajinya. Kita sudah berpakaian ihram, turun dari pesawat, menuju ke imigrasi, kadang-kadang antrinya lama, ya. Sabar, tidak ada lagi obatnya. Kita tidak bisa, ya, protes berbicara. Mungkin sebaiknya dalam sabar itulah ada kalimat thayyibah yang sering kita ucapkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Atau kita baca la haula wa la quwata illa billah. Terus kita itu melatih kesabaran kita itu. Kita keluar dari bandara mengambil koper-koper kita, antri begitu ramainya misal. Ketika kita di hotel, kadang-kadang kita sudah datang kuncinya belum bisa diambil. Harus tunggu sejam 2 jam. Kita harus tunggu di lobi dengan begitu lelahnya kita. Yang kadang-kadang lobi itu juga kursinya sedikit, kita harus duduk. Ya mungkin langsung di atas lantai, padahal itu yang jarang kita lakukan di Indonesia ini misalkan. Sabar. Begitupun ketika kita berada sedang tawaf, sedang sa'i, sedang ya kita mabit, wukuf dan yang lain-lainnya. Sifat sabar ini adalah perkara yang memang mau tidak mau. Karena sebagian orang misalkan mengatakan, Ustadz sabar-sabar saja. Ya memang apalagi yang harus kita lakukan.
Protes kita kepada apa? Kepada kebijakan-kebijakan penyelenggara ibadah haji juga susah. Sulit untuk bisa kita lakukan. Maka daripada kita pulang tidak membawa pahala menunaikan ibadah hajinya, lebih baik kita pulang mendapatkan pahala haji dan juga pahala sabar. Sifat sabar ini adalah perkara yang sangat penting. Begitu juga yang masih usia muda harus sabar dalam perjalanan menuju kesempurnaan ibadahnya, melihat saudara-saudara kita yang sudah usianya jauh lebih tua. Jalannya lebih lambat dari kita. Kita ya harus apa? Harus sabar. Dan fisik kita itu harus dilelahkan nanti pada musim haji itu luar biasa. Ya itu juga sabar. Banyak jalan kita. Ya banyak jalan. Akhlak al-hilmu wal-rahmah wal-syafaqah wal-ithar wal-ta'awun. Kelembutan, berkasih sayang, gitu ya. Saling berempati, mendahulukan kepentingan orang, tolong menolong, gitu ya. Hadhihi sifat taghrisu katsiru min a'malil hajj. Ini sifat-sifat yang ditanamkan dari setiap rangkaian-rangkaian ibadah haji. Ya sabar, ya lembut, ya berkasih sayang, ya berempati antar sesama, mendahulukan kepentingan orang, saling tolong menolong dan yang lainnya. Termasuk mensifati diri kita dengan kemuliaan akhlak itu adalah apa? Menjauhkan diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Seperti rofas, berkata-kata kotor, jorok gitu. Fusuk, melakukan kefasikan-kefasikan. Al-jidal fil hajj, yaitu apa? Kita jidal gitu, debat dalam menunaikan ibadah haji, ya, dan lain-lain. Ini adalah perkara-perkara yang harus dihindarkan oleh kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Ini akhlak kita terhadap diri kita. Memang harus tanamkan dalam diri kita itu kesabaran, kejujuran, kelembutan gitu ya. Kemudian kasih sayang, berempati kepada orang lain, tolong menolong. Ini ada akhlak-akhlak yang mulia yang harus dilatih oleh diri kita. Baik, lanjut insya Allah. Yang ketiga adalah ya, at-ta'awud 'alal indibat. Membiasakan diri kita ini untuk disiplin. Ya. Jadi melatih diri kita, para jamaah haji, akhlak pada diri kita ini, pada diri kita sendiri, kita melatih diri kita untuk disiplin. Jadi menunaikan ibadah haji ini terkait dengan waktu, terkait dengan tempat. Itu harus disiplin betul. Yang namanya misalkan yang namanya tawaf, ya itu yang mengelilingi Ka'bah, itu disiplin di situ. Yang namanya sa'i itu di Safa dan Marwah, itu disiplin. Tanggalnya juga misalkan ketika kita mabit di Mina tanggal 8, ya tanggal 8. Tanggal 9 kita di Arafah, ya tanggal 9-nya. Berusaha untuk disiplin tepat waktu gitu ya. Maka ini harus dipahami oleh kita karena ibadah haji itu lahu zamanun muhaddad la yajuzu lil muslim an yata'addahu. Haji itu adalah waktunya terbatas yang tidak boleh seorang muslim melampauinya. Kalau ada orang, Ustadz boleh nggak saya wukufnya jangan tanggal 9, terlalu padat. Saya wukufnya maunya tanggal 10. Nggak bisa. Ya. Amalan yang dilakukan oleh kita di tanggal 10 Zulhijjah itu memang sangat banyak sekali. Dan sekiranya 5 atau 6 amalan itu dilakukan oleh kita pada tanggal 10 itu mampu, maka itulah yang mesti kita lakukan. Tawaf ifadahnya, sa'i, kemudian tahallul. Lontar jumroh akobah, lalu kemudian an-nahar, yaitu menyembelih hewan al-hadyunya misalkan. Maka ini harus disiplin. Ibadah haji itu mendisiplinkan kita pada waktu dan juga tempat.
Mabit di Muzdalifah itu ya di Muzdalifah gitu. Ya. Mabit di Muzdalifah itu ya di Muzdalifah, wilayah jelas. Wukuf di Arafah itu ya di wukuf di Arafah itu harus jelas wukuf di Arafahnya. Maka di sana ada tulisan gitu ya bahwa ini batas Arafah, jangan sampai melampauinya, jangan kita wukuf di luar Arafah misalkan. Wajib masuk di Arafah itu paling tidak itu zuhur, sudah ada di Arafah sampai kemudian terbenam matahari. Itu berarti apa? Indibat. Melatih kita betul-betul disiplin, melatih kita itu tepat waktu dan tepat ya amalannya. Yang keempat, yang harus dilatih sebagai bagian daripada pembinaan akhlak kita terhadap diri kita adalah tarbiyatud dhamir. Yaitu adalah Pak, mendidik nurani kita, hati kita yang paling dalam. Yaitu adalah Pak, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menunaikan ibadah haji, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meskipun kita ini satu orang dari sekian 4 juta, tapi Allah melihat kita. Keburukan sekecil apapun yang disembunyikan oleh kita, Allah Maha melihatnya. Maka berakhlak pada diri kita itu yang paling penting lagi adalah muraqabatullah, merasa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi tawaf dan sa'i, muraqabatullah kita itu apa? Ya kita fokus pada doa, pada zikir kita, nggak perlu ngelihat depan kita siapa, kanan kita siapa, kiri kita siapa. Fokus pikiran kita, fokus telinga kita, fokus hati kita. Ya. Untuk tetap mata kita ghaddul basar, melihat, jangan sampai melihat. Ya karena tawaf itu adalah bercampur baur laki dan perempuan di satu tempat. Sa'i juga sama, campur baur laki dan perempuan di satu tempat. Maka apa? Ghaddul basar di situ penting. Ya. Menahan pandangan kita kepada ya lawan jenis kita. Ya, dari yang tidak halal bagi kita untuk melihatnya. Ya. Ini poin yang sangat penting, menjaga diri kita ya. Agar kita ini benar-benar terlatih nurani kita, terlatih ya, terlatih jiwa kita ini. Ini akhlak kita terhadap diri kita sendiri. Tarbiyatul dhamir, ini poin yang sangat penting. Sikap muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut kemudian. Nah, sekarang kemudian kita masuk pada poin yang ketiga. Yaitu adalah apa? Ibadah haji itu adalah ibadah yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita berakhlak dengan manusia secara umum. Ya. Kenapa demikian? Karena ad-din wal muamalah. Agama kita ini kan agama muamalah. Agama kita ini mengajarkan sikap interaksi kita dengan orang-orang lain. Agama ini mengajarkan kepada kita bukan untuk hidup seorang diri, tidak. Ad-din huwal muamalah. Wal hajju, sedangkan ibadah haji itu adalah madrasatun, yaitu sebuah lembaga pendidikan ya, yang takhrujul hujjaj, di mana bisa mengeluarkan para jemaah hajinya. Qad nalu ar-rutbah al-aliyah, yang kadang mereka itu ya berusaha untuk mendapatkan tingkatan yang tinggi. Ya. Kita akan bermuamalah dengan seluruh jenis, bentuk, warna kulit, warna berbagai macam bahasa di antara manusia yang ada. Bagaimana akhlak kita kepada mereka? Yang paling penting di sini adalah apa? Gharsu mabda al-musawah, menanamkan prinsip kesamaan, persamaan kita. Yang kulit hitam yang ada di hadapan kita,
yang kulit putih yang ada di sekitar kita. Yang sawo matang juga sama dari warna kulit kita. Ada mabda al-musawah, yaitu ada apa? Ada prinsip kesamaan. Yaitu kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada merasa bahwa apa? Bahwa orang Arab lebih mulia daripada orang selain Arab gitu, orang Ajam misalkan. Tidak boleh kita merasa bahwa di Asia ini yang paling baik adalah orang Indonesia misalkan. Tidak. Tanamkan prinsip persamaan ini ya selama kita menunaikan ibadah haji. Kadang-kadang bisa saja Bapak dan Ibu sekalian dalam satu tenda itu bukan jamaah kita saja garis lurus yang ada di tenda tersebut. Ternyata ada jamaah dari orang lain, bahkan kadang-kadang ada saat kita di Mina, saat kita di Arafah gitu ya, kadang-kadang kita ada aja itu. Atau di Musdalifah tiba-tiba kita ya ada berdampingan dekat dengan orang-orang di luar sana. Entah dari Mesir, ya, entah misalkan kita dari Eropa, dari mana kita bisa berjumpa dan kadang-kadang bisa duduk bersama di tenda kita. Maka perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan pakaian dan lain-lain itu yang harus ditanamkan dalam diri kita itu prinsip ya persatuan, prinsip kesamaan, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dari Abu Nadrah. Ya, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya berkhutbah pada hari tasyrik atau menyampaikan ya ceramah beliau di hari tasyrik. Inna abakum wahid, sesungguhnya ayah kalian itu adalah satu. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamin, ketahuilah tidak ada keutamaan untuk orang Arab atas orang ajam, orang selain Arab. Wala li ajamin ala arabi, tidak ada juga keutamaan atas orang yang ajam yang bukan Arab ala arabi juga atas orang-orang Arab. Wala li ahmar ala aswad, tidak juga orang yang berkulit merah atas orang berkulit hitam. Wala aswada ala ahmar, tidak juga orang yang berkulit hitam merasa lebih mulia atas orang yang apa? Berkulit merah. Illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Inilah al-musawah, ini penting. Kita tawaf sama di tempat itu, kita sa'i sama di tempat itu, ya maka sama kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan akhlak persamaan. Kita sama-sama makhluk Allah, sama-sama muslim, maka inilah yang harus dijaga oleh kita. Taib, ini akhlak kita yang ketiga, ma'annas. Sekarang poin yang berikutnya adalah akhlak kita kepada alam semesta. Ya, nah melanjut. Ya, terus atau yang kedua, ya, sebelum masuk yang ini, tadi di halaman satu lagi, setelah ini. Taib. Yang kedua, kalau tadi adalah akhlak al-musawah, yaitu akhlak persamaan yang harus digali oleh kita bahwa kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keutamaan orang Arab atas orang Ajam, tidak ada keutamaan orang Afrika atas orang Asia terhadap orang Afrika, semuanya sama. Yang kedua yang harus ditanamkan dalam diri kita itu adalah apa? Prinsip innamal mu'minuna ikhwah. Itu harus dijaga oleh kita. Yaitu prinsip sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka kita ketika melihat saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji berjumlah 4 juta orang, mereka juga adalah saudara kita dari Turki, dari Asia Timur, dari Eropa, misalnya dari Asia, dari Afrika dan yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ya. Ini poinnya sangat penting. Yang namanya saudara itu kita tidak ingin ada keinginan untuk menyakiti mereka, tidak. Jika mereka kurang kita bisa tambahin. Jika mereka salah kita bisa maafkan. Tidak perlu kita merasa lebih hebat, kita emosi dan yang lain-lain, tidak perlu.
Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi dua prinsip. Pertama adalah mabda al-musawah, prinsip persamaan. Yang kedua mabda ya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dua poin yang sangat penting. Yang terakhir insyaallah taala yang akan kita bahas adalah akhlak kita bersama alam semesta yang ada ya di sekitar kita. Baik, lanjut. Nah ini. Al-akhlaq ma'al kaun alladhi ya'ishu fihi. Yang keempat ini akhlak kita terhadap alam semesta yang kita jumpai di sana. Ya. Fal muslim yatarabba fil hajj ala mabda'is silmi wal musalamah ma'a ma hawlahu min kainat. Seorang muslim itu terdidik dalam melakukan ibadah haji itu di atas prinsip apa? Ya prinsip kedamaian. Ya, prinsip menjaga alam semesta yang ada di sekitar kita. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Surah Al-Maidah ayat 95. Wahai orang yang beriman, jangan kalian ya buruh ya. Jangan kalian bunuh tuh hewan-hewan buruan kalian itu wa antum hurum, sedangkan kalian itu dalam berihram. Ya, kata Imam Ibnu Katsir hadza tahrimun minhu ta'ala liqatli saydi fi halil ihram. Ya, ini adalah pengharaman dari Allah untuk membunuh hewan-hewan buruan pada saat kita sedang berihram. Maka harus kita jaga. Mungkin nanti para jemaah haji di sana kita akan melihat ada burung-burung merpati yang begitu banyaknya. Ya, mungkin karena perjalanan haji kita akan tempat kita transit misalkan lebih dekat dengan masyarakat yang ada. Mungkin kita bisa melihat dengan masyarakat Arab yang ada di sana. Ya, maka apa? Wajib bagi kita untuk ya mendidik diri kita untuk bisa berinteraksi gitu ya, berinteraksi dengan alam yang ada di sekitar kita. Ya, dengan pepohonan yang ada. Ketika kita berihram kita tidak boleh memotong dahan-dahan yang ada. Ini kan adalah sesuatu yang memang harus difahami oleh kita. Bahwa alam ini harus dijaga oleh kita. Nah, ini perkara yang sangat penting. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Diharamkan atas kalian berburu binatang darat gitu ya. Selama kalian dalam keadaan berihram. Ya. Akan tapi para ulama mengatakan tidak ada perbedaan berburu binatang darat maupun berburu binatang laut pun. Kalau kita sedang berihram maka itu biarkan. Bahkan dengan alam semesta yang ada, kadang-kadang kita melihat ada anginnya ketika kita baru sampai ke sebuah tempat. Kita senantiasa berdoa, Allahumma rabbas samawati sabi wa ma adlalna. Ya Allah, pencipta langit dan bumi dan apa yang ada ya di bawahnya misalkan. Saat begitu itu doa-doa tentang bagaimana kita bermuamalah dengan alam semesta ini. Untuk itulah ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. 4 poin perkara ini yang sangat penting untuk kita jaga. Karena ini nilai-nilai haji, ya nilai-nilai haji itu tertanam pada akhlak 4 hal ini. Akhlak kita kepada Allah dan Rasulullah, akhlak kita kepada diri kita sendiri, akhlak kita kepada manusia yang lainnya, dan akhlak kita kepada alam semesta yang semua kita berada di dalamnya. Baik, semoga hal ini bermanfaat untuk kita semuanya pada 4 poin ini yang sangat penting ya untuk kita jaga sama-sama, dan kita buka insya Allah sesi bersoal dan jawab ya baik dari materi yang pertama, kedua, dan ketiga ya dari poin-poin yang sudah kita bahas ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Baik, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsira. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Abu Islama Imaduddin Hafizahullah atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Masya Allah, sangat banyak ilmu yang
kita dapatkan, terutama bagaimana cara kita untuk menjaga akhlak kita, khususnya dalam melaksanakan ibadah haji. Baik, para jamaah sekalian, kami informasikan kembali bagi yang berminat atau ingin membadalkan haji pada orang-orang yang telah mendahului atau yang sudah tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, boleh langsung menghubungi cabang-cabang garis lurus terdekat, karena alhamdulillah garis lurus sekarang sudah tersebar di berbagai macam penjuru Indonesia, alhamdulillah. Taib, eh, sedikit Ustadz ada yang bertanya, Assalamualaikum Nah, Ustadz, bagaimana menjaga keikhlasan sikap dengan tetangga? Apakah perlu pamit atau tidak karena meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan neneknya di rumah dalam waktu yang cukup lama? Dan bagaimana sikap kita dengan tamu yang datang ketika kita pulang haji, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini lemah. Ya, hati kita inilah lemah dan kuat karena Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan hati kita. Maka kita disunnahkan ketika kita akan meninggalkan tanah air untuk menunaikan ibadah haji, karena hakikat daripada ibadah haji itu adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang maha memperhatikan kita, yang la ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang tidak ngantuk, tidak tidur. Sedangkan kita kadang-kadang kita manusia itu lemah, manusia ini ngantuk, manusia itu tidur. Orang yang dititipkan ya oleh kita, baik itu nenek kita, di rumah kita, dan yang lainnya, dia memiliki keterbatasan. Maka kita disunnahkan untuk ya berpamitan. Pertama kepada keluarga terdekat, kita titipkan astaudi'ukumullah, ya, allati la tadhi'u wada'i'uhu. Aku titipkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak akan hilang titipannya. Maka kita titipkan kepada kerabat dekat kita, termasuk kepada tetangga kanan kirinya. Ya, termasuk kepada kerabat kanan dan kirinya. Saya akan menunaikan ibadah haji, mohon saya nitip di rumah ada anak-anak saya, gitu, ada neneknya di situ dan lain. Ya, jadi itu diperbolehkan sebagai bagian daripada apa? Bagian daripada ikhtiar kita. Pertama adalah ikhtiar kita menjaga ukhuwah sesama tetangga kita, karena di tetangga ini ada hak, ya, ada hak yang harus kita jaga. Maka tidak mengapa kita sampaikan bahwa insya Allah tahun ini saya akan menunaikan ibadah haji, maka saya akan nitip ya, tolong sama-sama bisa dijaga anak saya ini sedang yang ditinggal di sini dan lainnya seperti itu. Kemudian nantinya lakukan walimatus safar itu adalah setelah kita safar, bukan sebelumnya. Jadi kalau sebelum kita safar ya kita manasik seperti ini, nanti kemudian kita titipkan kepada kerabat-kerabat dekat kita, gitu ya. Kita titipkan kepada tetangga kita seperti itu. Nanti ketika kita pulang dari safar, maka kita disunahkan untuk mengadakan walimatus safar. Setelah kita pulang dari safar kita. Boleh kita memasak masakan, kita undang tetangga kita, famili kita, saudara kita yang lainnya, gitu ya. Dan tetap kita minta doakan juga dari mereka. Semoga kita istiqomah, gitu ya. Ajak mereka makan-makan di rumah kita. Ya, demikian. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Masya Allah. Syukran, Ustaz, jazakumullahu khairan. Nah, Mungkin kita cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih banyak, Ustaz, jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kembali insyaallah. barakallahu fikum. Sama-sama kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.